Yang pertama, apa sih yang membuat sesuatu itu bermakna? Nah, ini kita kan selesai bahwa penderitaan itu adalah sebuah nilai. Kita selesai pada Mark Manson bahwa logoterapi sebuah mazhab psikologi yang memandang bahwa penderitaanlah yang membuat hidup kita bermakna. Atau even kita menderita, kita sebenarnya masih bisa bahagia, kayak Viktor F. Frank tadi, atau dan Early yang ketika kecil dia mengalami cacat karena kecelakaan gitu. Nah, akhirnya dengan memahami makna hidupnya, dia bisa melewati berbagai penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Dan Ariely ini. Sehingga kita selesai pada konsep logoterapi atau bagaimana memaknai hidup ini. Nah, kemarin saya sempat rekomendasikan film Life is Beautiful tahun berapa itu, 98 97 kira-kira film itu. Nah, sekarang mau saya rekomendasikan buku yang membahas logoterapi juga. Itu buku It's Wonderful Life, bukan buku sih, film It's Wonderful Life. Itu teman-teman juga harus nonton. Ratingnya kayaknya 8,6 8,7. Nah, silakan teman lihat di IMD. Nah, yang pertama, apa sih yang membuat hidup ini bermakna? Atau apa intensif dari sebuah makna hidup? Nah, kita bisa bagi dua, bahwa yang membuat hidup bermakna atau intensif makna hidup adalah datang dari faktor intrinsik atau dalam diri, dan datang dari faktor ekstrinsik atau dari luar diri. Nah, yang pertama dulu nih, faktor intrinsik. Nah, faktor intrinsik atau yang berasal dari diri saya bagi lagi dua, yaitu satu, adanya kepercayaan. Nah, kalau kita punya kepercayaan, kita bisa melihat sesuatu itu, apakah itu pekerjaan, sekolah, kehidupan, keluarga, itu menjadi lebih bermakna kalau kita pun percaya. Karena percaya adalah modal dasar dari komitmen, yang mana dalam komitmen itu kita bisa memberikan investasi jangka panjang, baik itu waktu, uang, tenaga, pikiran kita, kalau sudah ada modal kepercayaan. Nah, syarat pertama untuk kita bisa memaknai sesuatu atau memaknai hidup adalah kepercayaan. Syarat kedua atau masih dalam faktor intrinsik adalah kemerdekaan dalam memahami makna, sehingga makna itu tidak di tidak dilegitimasi hanya otoritas tok gitu ya, bahwa Pancasila, misalnya kita ambil Pancasila sebagai sebuah makna gitu, bahwa Pancasila tidak boleh ditafsir hanya oleh presiden atau BPIP atau menteri dan sebagainya, tapi Pancasila itu harus bebas ditafsirkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga kemerdekaan dalam memahami makna itu menjadi penting, baik itu bagaimana kita memaknai ikatan di keluarga kita, bagaimana kita memaknai sekolah kita, bagaimana kita memaknai kerja kita, itu harus dimerdekakan, karena itulah yang membuat makna menjadi sebuah intensif dalam diri. Nah, faktor kedua adalah faktor extrinsic atau faktor di luar diri. Nah, pertanyaannya kemudian di buku ini dijelaskan bahwa apa sih yang membuat seorang, kan di sini ada eksperimen dalam dunia kerja. Apa sih yang membuat tenaga kerja atau pegawai itu produktif dalam bekerja? Nah, di sini ada 4. Satu, tidak ada intensif sama sekali. Itu pasti bukan pilihan ya, karena tidak ada intensif sama sekali. Ya, apakah itu bikin semakin produktif? Saya rasa agak sulit sih gitu. Bahkan bisa saja menurun produktivitasnya orang. Nah, yang kedua adalah bonus atau uang. Apakah uang bisa membuat seorang memaknai pekerjaannya atau lebih produktif dalam pekerjaannya? Ternyata uang juga relatif lebih rendah dibandingkan faktor yang kedua ini. Faktor yang kedua adalah bonus bukan uang, tetapi misalnya kayak makanan, kupon belanja dan sebagainya gitu. Dia bukan uang, tetapi juga faktor ekstrik yang berupa materi, tapi bukan uang. Nah, ternyata yang membuat orang memaknai pekerjaannya atau bisa produktif dalam pekerjaannya adalah adanya penghargaan atau adanya apresiasi, baik itu berupa kata-kata melalui tulisan, misalnya SMS atau chat, apalagi melalui kata-kata lisan secara langsung, apalagi kalau disertai dengan ekspresi, misalnya dengan memeluk dia, misalnya kalau bukan kalau sesama laki-laki ya, memeluk dia atau memberikan tos atau apapun itu. Saya mungkin pekerjaan, misalnya kita pimpinan nih, mungkin tidak bisa berjalan sebagaimana biasanya ini perusahaan kalau tidak ada kok bro. Saya terima kasih sekali atas kehadiranmu, upayamu, dan kinerjamu terhadap perusahaan ini. Nah, apresiasi tulus seperti itu lebih bermakna atau membuat pekerja lebih produktif dibandingkan bonus uang, kupon belanja, ataupun intensif materi lainnya
apalagi tidak diberikan intensif sama sekali. Nah, intensif penghargaan itu adalah yang utama. Nah, kita selesai pada apa yang membuat hidup orang merasa lebih bermakna, yaitu adanya kepercayaan dalam dirinya sama pujian. Itu dua hal yang bisa kita simpulkan, kepercayaan diri dalam diri setiap orang dengan pujian dari faktor eksternal. Nah, kalau begitu, kalau kita sudah tahu bahan bakar yang membuat hidup kita lebih bermakna, bagaimana kemudian cara memberi makna itu atau cara memaknai itu? Nah, dalam buku ini dijelaskan lagi mengenai eksperimen dan early terhadap para pekerja, baik itu di Intel ataupun beberapa startup yang padanya dan early diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber. Nah, dan early kemudian mendapatkan temuan bahwa semakin kita berusaha terhadap sesuatu nih, apakah pekerjaan, hidup, belajar dan sebagainya, semakin kita memaknai sesuatu tersebut. Misalnya kita dalam dunia kerja, semakin kita merasa bahwa menderita sekali Kak untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan, semakin kita memaknai sebenarnya pekerjaan itu. Misalnya kita sekolah, semakin atau belajar, kayak Ferdi tadi, susahnya ini buku, kita susah sekali saya pahami. Semakin kita susah memahami, semakin kita hargai buku tersebut bahwa ini adalah buku yang betul-betul bermakna. Apakah kita belum selesai membacanya, belum selesai meresensinya, atau telah selesai, selama kita merasa bahwa proses dalam menyelesaikan buku tersebut susah, kita menganggap buku itu adalah buku yang bermakna. Misalnya kalau saya sendiri membaca Mukadimah, sementara baca Mukadimah untuk keperluan acara perspektif presenter 1 atau 2 hari ke depan, berat, tebal, iya tebal, 1100 halaman gitu. Apa enggak tebal itu? Tebal sekali, bahkan kalau angkat bukunya kayak fitness gitu bro, kayak pegang dumbbell. Tetapi saya bisa memaknai bahwa sulitnya saya dalam belajar gitu, membuat saya lebih memaknai esensi dari pembelajaran itu sendiri. Nah, kalau bahasanya Imam Syafi'i bahwa kalau kau tidak dapat menanggung pahitnya belajar, silakan menanggung kejamnya kejamnya kebodohan atau gelapnya kebodohan gitu. Jadi kita harus menanggung ini pahit-pahitnya belajar, pahit-pahitnya bekerja. Bahkan salah satu diterimanya taubat atau istighfarnya seorang menurut Sayyidina Ali adalah kesulitan mencari rezeki yang halal. Nah, itu juga kan penderitaan. Nah, di sini dan Early kemudian memberikan contoh terhadap yang kemudian ia sebut sebagai efek IKEA. Nah, efek IKEA itu adalah efek ketika kita membeli barang-barang di IKEA. Ya, you know lah IKEA. Kalau IKEA kan datang dibeli barangnya, itu tidak langsung jadi misalnya mebelnya, tapi hanya berupa rangkaian-rangkaian yang mana kita disuruh susun sendiri pas di rumah, gitu. Dengan buku petunjuk. Nah, menurut IKEA bukan berarti produk IKEA bukan berarti orang malas yang kemudian tidak mau diselesaikan mejanya, kita disuruh selesaikan, bukan seperti itu. Tapi IKEA memahami melalui HRD-nya bahwa setiap manusia itu menghargai sesuatu yang mana sesuatu tersebut ada upaya di dalam menyelesaikannya. Maka dan Early sendiri ketika mengambil contoh dirinya, dia beli produk IKEA dan dia kesulitan dalam menyusun mebel tersebut. Setelah selesai, dia sangat memaknai mebel tersebut, kehadiran atau eksistensi dari mebel tersebut. Sehingga ketika dia lewat rumah, pulang ke rumahnya, atau pergi kantor, dia lewat depan meja itu, dia selalu merasa bahagia melihat meja itu. Wah, ini meja dulu yang saya susun. Padahal bukan dia yang bikin, dia hanya menyusun mebel itu, meja itu berdasarkan buku petunjuk dari IKEA. Dan itu produknya IKEA. Tetapi karena ada penderitaan dalam situ, kita menjadi menghargai sesuatu tersebut. Misalnya kalau teman-teman bikin origami kayak profesor di Money Heist atau La Casa de Papel, kita akan menghargai origami tersebut. Atau buku deh gitu ya. Ada buku kita, misalnya saya sendiri Masa Depan Pancasila, ada bukunya dan Early. Tentunya saya lebih pilih buku saya dong. Nah, ini tidak bicara benar salah atau baik buruk. Ini hanya berbicara tentang bagaimana saya menderita dalam menyusun buku Masa Depan Pancasila. Even buku saya yang dua-duanya saya bandingkan, Masa Depan Pancasila, Reideologisasi. Saya akan lebih pilih misalnya reideologisasi atau Masa Depan Pancasila tergantung dari mana buku yang padanya saya lebih menderita dalam menyelesaikannya. Gitu. Nah, tetapi efek IKEA bagi diri kita itu jangan sampai hanya sekadar bias egosentris. Bahwa misalnya ketika kita menyelesaikan suatu karya, misalnya kayak
meja dari IKEA tadi atau buku saya. Jangan sampai bias egosentris. Kita selalu mengalami bias egosentris sejak kecil sampai dewasa. Kita merasa bahwa sesuatu yang padanya kita sangat menderita dalam menyelesaikannya, itu artinya sesuatu itu bermakna dalam bagi kita dan harus juga bermakna dalam bagi orang lain. Padahal nggak gitu gitu. Itu namanya bias egosentris. Karya Anda yang sangat Anda hargai itu karena penderitaan yang Anda alami dalam menyelesaikan karya tersebut belum tentu sama maknanya bagi orang lain. Gitu. Belum tentu maknanya sama bagi orang lain. Apalagi kalau bukan karya secara komprehensif, misalnya kayak mebel IKEA tadi, misalnya buku saya nih, Masa Depan Pancasila. Menurut saya ini bermakna sekali, tapi menurut orang lain, apalagi yang tidak suka baca, ya biasa aja itu buku mah buku gitu. Nah, saya tidak boleh bias egosentris dan memaksa orang lain harus kau hargain karyaku. Ini masa depan Pancasila loh, saya menderita loh dalam membikinnya. Tapi dia pasti punya juga sudut pandang lain. Dia juga misalnya menghargai karyanya sendiri. Apakah itu karyanya misalnya memenangkan prestasi game, misalnya virtual, memenangkan pertandingan game virtual, misalnya dia dapat piala, atau misalnya pemain futsal yang melihat medalinya gitu, dia merasa bahwa ini saya penghargaanku. Nah, masing-masing orang akan hanya menghargai karyanya, sehingga masing-masing orang hanya akan terikat pada identitas atau rasa kepemilikan terhadap karyanya. Nah, itulah alasan mengapa orang tua hanya menyayangi anaknya sendiri, gitu. Apalagi anak yang paling menurutnya dia bersusah payah untuk bisa membuat anak itu menjadi anak yang soleh, gitu. Nah, itu yang paling disayang orang tua. Apalagi kalau dia tahu bahwa anak itu anak yang paling menderita hidupnya. Nah, terkadang ini juga bocoran dari Dan Early. Terkadang orang tua ini tips bagi teman-teman untuk mengetahui siapa anak tersayangnya orang tua. Terkadang anak tersayangnya orang tua adalah bukan anak yang paling baik. Kalau itu bukan anak tersayang, mungkin itu anak yang paling dibanggakan oleh orang tua. Tapi anak yang paling disayangi oleh orang tua adalah anak yang hidupnya paling menderita. Apakah dia sering gagal misalnya gitu ya. SD saja ujian tidak lolos gitu ya. Apalagi misalnya sudah jelas-jelas ini kalau SMA ujian kan kita yuk dapat bocoran soal tidak lolos juga gitu ya. Atau dapat kunci jawaban tidak lolos juga gitu. Nah, kebanyakan orang tua akan lebih sayang kepada anak yang menderita seperti itu. Misalnya anak yang cacat atau anak yang paling miskin di antara saudara-saudaranya. Orang tua biasa rasa kecenderungannya untuk menyayangi anak yang menderita itu lebih tinggi. Tapi bukan berarti bagi anak kalau gitu menderita apa dia supaya saya orang tidak seperti itu juga. Mending menjadi anak yang bermanfaat, anak yang bermanfaat atau anak yang berbakti daripada anak yang disayangi. Karena anak yang disayangi itu sangat subjektif gitu. Subjektivitasnya orang tua gitu. Nah, kita masuk yang ketiga, bagaimana menjadi pemberi makna. Nah, siapa yang harus memberi makna? Yang harus memberi makna adalah satu, CEO atau pemimpin. CEO ini misalnya pemimpin bisnis atau ya presiden, bupati, gubernur, dia harus pemberi makna. Dia harus memberikan makna kepada rakyatnya, kepada pimpinan, kepada bawahannya. Yang kedua, orang tua. Orang tua harus menjadi pemberi makna. Nah, orang tua harus menjadi orang yang selalu memberikan makna hidup kepada anak-anaknya. Baik itu yang anak yang disayanginya ataupun anak yang dibanggakannya. Yang ketiga adalah guru. Guru ini harus menjadi pemberi makna. Nah, tetapi yang kita pahami sendiri sekarang, jangan kamu memberi makna. Guru saja hidupnya merasa dia tidak bermakna gitu. Jadi mustahil kan memberi makna tanpa memiliki makna itu sendiri. Nah, salah satu bukti bahwa guru tidak memberi makna atau tidak memaknai pekerjaannya sebagai guru adalah dia datang terlambat dan pulang cepat sekali. Itu contoh kasus. Nah, salah satu contoh bagi siswa yang tidak memaknai pendidikan di sekolahnya adalah dia ingin sekali cepat pulang dan ketika lulus dia coret-coret. Itu artinya dia mendeklarasi kemerdekaannya terhadap perbudakan yang terjadi di sekolah, perbudakan dalam tanda kutip. Nah, sehingga jangan sampai baik itu di pekerjaan, di sekolah ataupun di keluarga, kita mengalami apa yang Dan Early sebut sebagai rutinitas Sisyphus. Sisyphus adalah seorang dewa Yunani yang dikutuk untuk menggelindingkan batu dari gunung. Tapi sampai di bawah disuruh lagi angkat ke atas, begitu terus sampai dia mati. Itu dewa Sisyphus. Nah, begitulah yang kita alami sekarang di kehidupan keluarga, sekolah, lingkungan, apalagi pekerjaan. Rutinitas Sisyphus. Kita melakukan hal yang sama setiap hari tanpa makna sama sekali.
Ketika kita berhasil menggelindingkan batu atau berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan, menyelesaikan PR, menyelesaikan perkhidmatan sehari-hari di rumah tangga, kita jangankan dihargai, tapi kita harus melakukan hal yang sama begitu terus setiap hari. Sehingga kata Mark Manson, kita akan mengalami apa yang kemudian disebut sebagai ambyar atau ketiadaan sama sekali. Rutinitas adalah sesuatu yang menjadi prasyarat utama bagi lahirnya keambiaran atau kehidupan yang Sisyphus, mengulangi sesuatu yang begitu terus setiap hari. Pertanyaannya, apa kita harus keluar dari kerja atau kita berontak di rumah atau meninggalkan sekolah? Enggak. Nah, sekarang bagaimana kita memaknai pekerjaan, memaknai sekolah, memaknai keluarga? Caranya adalah menggeser paradigma. Baik itu paradigma kita terhadap pekerjaan, misalnya kalau yang teman-teman yang sudah kerja, paradigma terhadap pendidikan, misalnya kita yang terus belajar, dan paradigma terhadap bahkan hidup. Kita ambil contoh, di sini ada contoh juga, tetapi saya mengambil contoh yang paling lebih relevan gitu ya, yang selalu saya jadikan contoh di beberapa diskusi-diskusi. Misalnya kita adalah seorang kita bertanya, ada cerita, kita bertanya kepada seorang tukang, ada seorang bertanya kepada seorang tukang, 3 ada orang tukang. Nah, yang satu ditanya, apa pekerjaanmu, apa profesimu? Ini kita melihat komparasi atau perbandingan terhadap paradigma kerjanya seorang pekerja. Apa pekerjaanmu? Jawabannya si tukang, aja mau bicara sih, mau tau masih mensusun batu bata, ya berarti pekerjaanku tukang, gitu. Jadi dia dimarah sama tukang, bro. Yang kedua ditanya, dia juga tukang, apa pekerjaanmu? Gitu. Dia bilang, saya sementara membangun hunian bagi saya sementara membangun hunian bagi orang yang saya tempati bekerja agar saya bisa memberikan makan anak istri saya. Nah, paradigma kerjanya sudah mulai lebih di atas. Nah, sementara paradigma yang utama adalah ketika kita bertanya sama tukang, apa pekerjaanmu ini? Dia jawab bahwa saya sementara membuat hunian bagi seseorang yang mana hunian itu akan melindunginya dari panas terik matahari dan melindunginya ketika terjadi hujan. Nah, dia membangun sebuah hunian. Jadi satu membangun sebuah bangunan, tukang yang pertama, satu membuat sebuah rumah, tukang yang kedua, dia hanya menganggap itu sebagai sebuah panggilan profesi, satu cuma panggilan kerja, satu panggilan profesi, yang terakhir panggilan hidup. Dia bilang, saya membuat hunian. Jadi bukan sekedar rumah, bukan sekedar bangunan. Nah, itu paradigma terhadap pekerjaan kita. Nah, kita juga misalnya saya nih, atau baik itu sebagai penulis ataupun pengajar, saya tidak boleh memandang bahwa saya mengajar ini supaya saya dapat uang. Apalagi lah kalau dosen dia 600 digajinya per satu mata kuliah gitu, satu semester. Nah, apalagi kalau dosen swasta dong. Nah, tapi kita tidak boleh memandang seperti itu toh. Kita harus memandang bahwa yang saya lakukan adalah regenerasi atau tanggung jawab generasi. Bahwa saya memberikan estafet pengetahuan kepada teman-teman agar kita bisa membangun generasi ini gitu, menuju masyarakat yang lebih beradab. Bahkan kalau kita hanya memandang mengajar itu harus di ruang kelas yang terbatasi oleh 4 dinding, berarti ini bukan ruang kelas gitu. Padahal yang kita lakukan sekarang ini juga ruang kelas. Yang kita lakukan sekarang ini juga adalah majelis zakat pikiran. Nah, jadi cara untuk memberi makna kepada orang yang melakukan rutinitas harian, baik itu kita posisi sebagai CEO, orang tua, ataupun guru, atau sekadar tukang, adalah menggeser paradigma kita terhadap kerja, hidup, ataupun berkeluarga. Apalagi kita nih yang lagi belajar-belajar, jangan karena hanya mau menerbitkan resensi atau menulis buku, tetapi ingin memberikan legacy atau warisan. Nah, ini bab terakhir mengenai legacy atau warisan. Saya memberi subjudulnya sebagai eskatologi makna, atau bagaimana makna setelah kita mati. Akan terbagi dua, ada wasiat spiritual, ada wasiat simbolis. Ini tergantung pandangan dunianya teman-teman. Kalau pandangan dunia teman-teman tauhid, itu wasiatnya kita spiritual, dalam hal ini pahala jariah, bahwa kita memberi makna karena kita mengharapkan pahala jariah nanti. Nah, sehingga pahala jariah misalnya ada murid yang mengamalkan ilmu-ilmu kita, atau baik itu melalui buku ataupun diskusi kita, itu pahala jariah kita. Anak soleh yang sering mendoakan kita, itu pahala jariah kita, itu makna eskatologis kita. Dan misalnya kita membangun infrastruktur yang kemudian bermanfaat, misalnya rumah sakit, sekolah, jembatan, jalanan, atau bahkan sekedar sumur,
itu juga pahala jariah atau wasiat spiritual kita atau makna eskatologis kita. Nah, bagi orang yang berpandangan dunia materi, dia juga punya wasiat, bro. Dia juga punya wasiat, tapi wasiatnya simbolis. Nah, kita bagi dua. Wasiat simbolis yang tradisional, masyarakat tradisional itu biasa pada makam. Makanya dia membuat makam yang besar sekali, misalnya kayak Sphinx di Mesir atau bahkan piramida gitu ya di Mesir. Itu kan makam sebagai perwujudan simbolis atau wasiat simbolis bahwa saya dulu pernah ada gitu. Nah, ini saya berikan ke sebuah monumen gitu. Nah, begitupun juga dengan wasiat simbolis masyarakat modern, dalam hal ini karya misalnya, warisan gitu kepada anak-anak. Itu juga wasiat, tetapi belum tentu spiritual atau mendapatkan makna di kemudian hari. Maknanya hanya sampai di dunia saja. Makanya dikatakan wasiatnya simbolis. Sehingga ini relevan lagi nih kalau kita bahas bab 8 yang murtada, mutahari, dan lain-lain. Bagaimana amalan-amalan baik orang-orang yang tidak percaya kepada atau tidak beriman. Amalannya hanya sampai dunia juga, dia hanya dikenang dunia. Kita ambil contoh Einstein gitu. Einstein, banyak kan teorinya, relativitas dan sebagainya. Kalau misalnya Einstein niatnya untuk berkarya kemarin itu adalah untuk diakui di dunia, untuk masyarakat dunia toh, berarti amalannya hanya tinggal di dunia. Tapi kalau ternyata dia berniat untuk keluhuran ukhrawi, berarti amalannya nyangkut juga nanti di akhirat. Wallahu alam. Yang jelas sabdanya Rasul, inna amalu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung niat. Maka kita harus perbaiki terus niat. Nah, mengapa kemudian kita berwasiat? Mengapa kita kemudian memberikan makna walaupun kita tahu bahwa kita akan mati? Kita memberikan makna walaupun kita tahu akan mati karena memang kita ingin memberikan sesuatu warisan, baik itu spiritual maupun simbolis, agar orang lain hidupnya juga bermakna. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa makna itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Yang mana kebahagiaan itu tidak sinonim sama keinginan. Bahkan kebahagiaan itu bisa saja datang, bisa saja loh ya, bukan berarti selalu atau pastinya, bisa saja datang dari akumulasi penderitaan. Sehingga Dale Carnegie membedakan dulu nih, apa itu keinginan, apa kebahagiaan. Keinginan adalah mendapatkan apa yang kita inginkan. Kesenangan. Kesenangan adalah mendapatkan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang faktornya ekstrinsik atau dari luar diri. Misalnya kita dapat mobil, kita diterima cintanya, kita lulus misalnya PNS, kita dapat bonus, itu kesenangan. Datang dari diri, luar diri, mendapatkan apa yang kita inginkan. Sementara kebahagiaan itu selalu pada hal-hal yang bisa kita dapati secara sederhana atau dari intrinsik. Jika kesenangan adalah mendapatkan apa yang kita inginkan, kebahagiaan adalah menginginkan apa yang kita dapatkan. Kemarin waktunya kami kuliah dulu, ada yang bertanya gitu, teman, waktunya kita diskusi, menginginkan apa yang kita dapatkan, maksudnya tidak gila gitu, kita kan sudah dapatkan, masa kita inginkan lagi? Nah, menginginkan apa yang kita dapatkan dengan kata lain atau kata sederhananya adalah bersyukur. Sehingga menurut kami, Resento, bersyukur itu mendatangkan syukur-syukur lainnya. Bahkan kata Usmit, bersyukur itu sendiri lebih mulia dibandingkan objek yang kita syukuri. Misalnya kita sholat, itu objeknya. Kita bersyukur bisa sholat atau sujud syukur setelah sholat, itu lebih mulia daripada sholat itu sendiri. Karena kita dapat sholat, kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat sholat. Kalau kita sholat tapi tidak bersyukur, bahkan kita merasa bangga aja gitu, saya sudah sholat tapi tidak bersyukur, tidak mendapatkan apa yang kita, tidak menginginkan apa yang kita dapatkan, dalam hal ini sholat, atau kita tidak khusyuk dalam sholat kita, dalam hal ini khusyuk adalah prasyarat bagi kesyukuran, sehingga sholat itu bisa jatuh kepada habit, bukan kepada adab. Sehingga penderitaan bisa menjadi kunci bagi datangnya makna hidup atau kebahagiaan. Sehingga pula rajin-rajinlah menginginkan apa yang telah kita dapatkan atau bersyukur. Saya kira itu dulu. Terima kasih, sorry kalau ada salah-salah kata. Selamat menderita, selamat memaknai penderitaan. Assalamualaikum.